warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan konservasi flora fauna berkearifan lokal. Dan pada kali ini kita akan masuk pada materi etnokulineri tanaman rempah. Nah, sebelum memulai perkuliahan kali ini, ada baiknya saya mengecek kehadiran kalian semua di kelas A semester 5. Oke. Jika saya memanggil nama, berarti angkat tangannya ya, baik bisa tahu yang mana yang hadir. Dengar nama ya, Iswan Muhajir, Hasli, Yanti, Sumarni, Siniwati, Evika, Jenny, Sernawati, Rifsan, Nurul, Reza, Santi, Mahiono, Nur Ain, Dinasti, Nureti, Nimawati, Nikra, Mamawati, Fatmawati, Nurina, Lisa, Pasca. Oke, jadi ada beberapa yang tidak hadir dan satu orang sakit ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan tentang etnokulineri tanaman rempah, jadi saya ingin mengetahui dulu apakah kamu itu pernah mendengar atau sudah pernah kenal bertemu dengan rempah? Yang kamu tahu rempah itu adalah tanamannya tanaman herba ya, masuk tanaman herba. Apalagi tanamannya tradisional yang merupakan kearifan lokal yang ada di Maluku Utara. Oke, jadi saya akan membagikan kamu pretest dengan 10 nomor yang akan kamu isi dari sekarang. Jangan lupa tulis nama, NPM, lipat jawaban, nanti kamu tinggal lipat 2 seperti ini dan menuliskan jawaban. Kalau dituliskan langsung seperti ini kan akan berlipat, menghemat tempat, jadi harus dilipat dulu kalau mengisi jawaban. Ya, silakan diberikan waktu 10 menit. Baik, waktu kalian sudah selesai untuk pretestnya, nanti langsung dikumpul ya. Setelah dari pretest ini saya akan membagikan kamu LKM. Nah, LKM ini adalah LKM dengan model pembelajaran asik, yaitu oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan dari LKM ini. Yang pertama adalah tahap adapting. Coba kamu buka di halaman 3. Nah, adapting ini adalah di mana kamu akan menonton video yang ada di virtual class. Nah, berhubung karena infocus kita tidak jadi, makanya saya sudah mengirimkan kamu video
yang ada di virtual class. Nah, jadi kamu akan mengerjakan tahap adaptif ini dengan menonton video, kemudian membuat resume singkat. Nah, resume singkat itu adalah berisi tanggapan. Nah, berisi tanggapan Anda tentang video tersebut. Nah, dalam video tersebut berisi pengelolaan jenis tanaman rambutan, ya. Nah, jadi jawabannya itu kamu bisa isi di belakang lembaran adaptif ini. Udah? Setelah kamu isi, kamu beri centang di kotak hijau itu, beri tanggapan Anda sebelum melaksanakan perkuliahan. Nah, centang kotak di bawah ini sebagai tanda Anda siap dalam mengikuti pembelajaran pada capaian pembelajaran ini, ya. Nah, jadi kamu centang sudah belum atau ragu. Nah, tulis rencana kamu untuk mengatasi keraguan, ketidaksiapan dalam belajar. Bagaimana contohnya itu mengatasi keraguan? Nah, optimis dalam belajar, ya. Kamu tulis di kotak itu, optimis dalam belajar, percaya diri, ya. Itu untuk tahap ada. Nah, jadi sekarang silakan kamu membuka virtual class dengan memutar video yang sudah saya kirimkan. Ada toh videonya? Ada. Saya harap kamu bisa menonton video di dalam smartphone kalian masing-masing. Ya, saya berikan kalian waktu 10 menit dari sekarang. Nah, saya rasa untuk tahap 1 kamu sudah mengisi semua resume singkat. Nanti tinggal kalian membuatkan dalam video, ya. Karena di langkah kedua dalam adaptif itu adalah buat resume singkat dan jelaskan melalui video. Jadi video nanti yang kamu buat itu bisa 1 menit, 2 menit, tergantung dengan resume yang kamu catat di situ, ya. Lalu kamu kirim ke saya WA. Boleh? Boleh. Nanti baru kita bisa gabungkan ke dalam videonya. Kalau memang kalian kerja kamu sudah menyelesaikan di tahap 1, tahap adaptif. Oke, sudah. Nah, berikut tahap kedua yaitu tahap researching. Nah, jika kamu baca di situ tahapannya. Nah, tahapannya itu mengidentifikasi informasi kunci terkait dengan akar masalah. Nah, akar masalah yang ada pada cerita yang tadinya sudah kamu resumikan. Nah, kemudian dimintakan isi researching ini adalah kamu harus menentukan lokasi pasar tradisional di kota Ternate. Kemudian kamu harus melakukan survei langsung kepada penjual-penjual yang ada di pasar, ya. Nah, lalu kamu mewawancarai mereka dan menanyakan tentang tumbuhan rempah yang bernilai ekonomi yang dimanfaatkan sebagai pangan, obat, budaya dan konservasi. Dan itu harus dibuatkan dalam bentuk video. Nanti kamu buatkan videonya, ya. Setelah dari sini kamu bisa pergi ke pasar, kamu tentukan sendiri di pasar mana yang kamu sukai, lalu kamu mewawancarai penjual yang ada di. Boleh? Boleh. Oke. Ya. Untuk tahapan ketiga ini adalah tahapan interpreting. Jadi saya akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 4. Jadi saya minta berhitung dari 1 sampai 4, dari Santi sampai ke laut, habis ke belakang misalnya. Oke, mulai dari
Dua, tiga. Iya, jadi pas 4 angkat tangan. Kelompok 1 mana angkat tangan? 1. Kelompok nomor 1 yang dapat nomor 1. Angkat tangan. 3 orang saya. 1, 2, 3 orang. 4, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang bentuk kelompok. Kelompok 1 di sana, 2, 3, 4. Kemudian ke sana. Ambil ke sana solusi suara. Bikin bundaran, tahu bundaran tidak? Aduh, dia bukan celaka, maksudnya waktu ada apa orang. Coba bikin bentuk baik-baik sedikit, guys. Masukkan mana ke laut, boleh? Supaya boleh dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi semua sudah ada kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang yang langkah berikut adalah diskusikan di dalam kelompok tentang apa, mengapa, bagaimana menganalisis informasi yang disajikan. Nah, jadi nanti saya jelaskan dulu tentang perhitungan IJS. Sesuai dengan hasil observasi yang sudah kamu laksanakan kemarin, yaitu mewawancarai penjual yang ada di pasar ya. Jadi masih ingat pasar-pasar mana saja? Masih. Ada 4 pasar ya? Iya. Pertama sini ada pasar dari utara. Pasar Dufa. Kemudian pasar dari Genis. Terus Barito. Terus yang kamu ingat kemarin di pasar Dufa, apa sih tanaman apa yang ada di sana di pasar Dufa? Kunyit. Pertama ada kunyit ya? Iya. Kunyit. Kemudian ada Jahe. Lalu apa lagi? Cengkeh. Benar ya, yang memang ada di pasar Dufa ya? Iya. Apa lagi? Pala ada? Iya. Kemudian kapulaga, Daun salam, Bu. terus daun salam. Siapa lagi? Rica. Kalian sudah lupa ya cabai. Sudah, ada lagi? Oh, lada. Berikut untuk higienis sama? Iya. Sama semua? Enggak? Sama? Sama? Iya. Sama ya? Kalau Barito? Sama, ada yang tambah apa begitu? Ada yang bilang? Kemiri. Kemiri, Bu. Ada yang belum? Sini Barito. Iya. Ada kemiri. Ada temulawak juga itu. Temulawak. Iya ya. Ada kamu lupa? Kayu manis. Kayu manis. Apalagi? Sudah, itu saja. Ketumbar. Kalau Basio, siapa yang mau wawancarai di Basio? Basio kan ada selain yang sudah menulis, Jahe. Jahe sudah ada tuh. Iya, Bu. Sama cengkeh.
tentang pasar lupa-lupa. Kelompok 2 bahas tentang pasar jenis. Kelompok 3 barito, dan kelompok terakhir Bastilio. Boleh? Boleh. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kamu lihat di halaman berikut itu. Halaman 5. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Nah, saya kasih contoh untuk perhitungan ICS-nya. Nah, ICS-nya. Nanti kamu buat saja tabel. Tabel toh? Nah, tabel di sini tulis jenis rempah. Nah, jenis rempah sesuai yang ada di papan ini yang sudah kamu sebutkan tadi. Nah, misalnya kunyit. Pertama nih kunyit. Nah, untuk ICS yang tadi saya sudah bilang itu I1 kali I1 kali E1. Ya? Nah, I-nya itu adalah nilai kualitas. Nah, lampiran perhitungannya ada di belakang di halaman 9. Itu untuk nilai I. Nah, kunyit itu kamu lihat, kunyit itu dia masuk di makanan mana? Dia merupakan akar, rimpang, umbi-umbian, atau umbi yang dimakan. Nah, berarti dia punya nilai 5. Kemudian dia juga, apakah kamu mewawancarai kemarin itu, apakah kunyit itu digunakan sebagai obat? Iya, berarti obat untuk apa? Kamu lihat situ ada pilihan obatnya. Semua obat di situ nilainya 3. Ya, jadi 5 ditambah 3 berapa? 8. Berarti kamu tulis I-nya itu adalah 8 dikali. Berapa tadi? I1 kali I1 kali E1. Ini ICS. Baru dalam kurung. Untuk jenis pertama. Kunyit dikali. Nah, sekarang kita cari I-nya. Nah, I-nya ada di tabel 2. Nah, tabel 2 untuk kunyit ini dia punya rentang nilai 1 sampai 5. Kalau memang dia sangat tinggi intensitas penggunaannya, yaitu jenis tumbuhan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan secara reguler, hampir setiap hari dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apakah kunyit begitu? Dia harus digunakan setiap hari? Tidak. Coba kita lihat yang 4. Harian, musiman, di waktu yang berkala. Nah, dia masuk di ketiga, ya. Itu dia diekstrak bila hasilnya berlebihan bisa dijual belikan, betul? Betul. Ya, berarti dia untuk I-nya dia nilainya 3. Lalu dikali dalam 3 yaitu E. E nilainya 0,5 sampai 2. Nah, apakah kunyit itu dia untuk nilai 2 itu? Apakah dia itu tanaman yang tidak tergantikan untuk membuat suatu bahan makanan? Iya. Kalau nasi kuning, saya kasih contoh. Kalau nasi kuning tidak ada kuning, bisa dibilang nasi kuning? Tidak. Ada nasi kuning tanpa kuning? Ada? Tidak. Ada nasi uduk tanpa kuning? Ada? Ada. Berarti dia bukan nomor 2 nilainya. Ya? Berarti dia masuk nomor 1. Nah, dia bisa digantikan apabila kunyit itu tidak ada. Toh berarti nilainya 1. Oke, nilainya 1. Jadi 8 kali 3 kali 1 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. 24 kali 1 berarti dia bernilai 2/4. Begitu seterusnya sampai di lada. Di lada selesai, totalkan berapa di sini? Misalnya 90 baru ditambah 1. Ya, karena di rumus itu terakhir itu tambah 1. Oke, karena
nilainya 91 misalnya. Nah, kalau nilai 91 berarti dia masuk di ICS berapa di situ? Di tabel number of species. Dia masuk di high significance untuk tanaman, untuk keseluruhan tanaman rempah yang ada di Maluku. Nah, itu bisa kamu menjawab tabel yang pertama yang warna biru. Itu tabel keseluruhan, maksudnya jawabannya itu keseluruhan. Nah, keseluruhan maksudnya nilai total keseluruhan jadi sampai itu kamu jawab di tabel di kotak biru. Nanti di kotak kedua itu kamu lihat mana sih yang paling tinggi dari semua nilai perkaliannya itu yang paling tinggi itu tanaman yang mana. Lalu kamu jelaskan di kotak tiga. Sudah paham? Sudah. Jadi tabelnya bisa kamu tulis di belakang. Ya. Silakan saya kasih waktu kamu untuk mengerjakan tahap interpretingnya. Ya, silakan. Oke, kamu selesaikan per yang saya bilang, per item yang saya bilang. Yang sudah lewat tuh tidak usah diisi, nanti diisi di rumah. Gitu. Kalau suruh kamu isi tuh, suruh bertemu bilang. Jadi saya bilang kamu isi sudah ya. Sekarang yang saya minta, karena nanti setelah ini presentasi pada yang interpretingnya, supaya kita tahu pasar apa rupa itu yang dari mana tuh apa pasar jenis dari mana pastion video dulu ya atau istirahat kalau soal video artinya istirahat saya ambil habis. Empat itu di mana? Di tabel yang mana ada empat? Di tabel I, di tabel I ada empat, berarti custom empat semua. Iya, tadi kan saya kasih contoh itu kan cuma sumber makanan pangan dan obat, jadi 8 tambah 3. Tapi kalau misalnya ada yang lain lagi, berarti tambah saja sampai berapa? Ditambah dengan berapa tuh? Ada yang mana metodologi? Kayak ada. Tambah saja. Ada 4, berarti tambah 4 semua. Maksudnya 4 apa? 5 tambah 3 tambah 2 kan tambah. Sesuai dengan nilai di situ toh? Ama. Baca WA. Baca WA. Baca WA terang. Ya nanti.
Sudah? Kelompok yang 4 sudah siap? Sudah? Sudah? Sudah Ibu. Nah, oke, baik. Sekarang waktu sudah selesai untuk tahap intertrainingnya. Sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil intertraining untuk perhitungan ICS berkelompok pada tanaman rempah. Nah, kelompok yang mana yang mau bersedia maju duluan? Kelompok mana yang sudah siap? Angkat tangan. Kelompok. Silakan kelompok 2, siapa menjadi moderator, siapa yang menjadi penyanyi, dan siapa yang menuliskan hasilnya di papan tulis. Nah, dituliskan totalnya saja, tidak usah dituliskan perkalian langsung totalnya. Kunyit ada berapa, jahe berapa, cengkeh berapa. Silakan kelompok 2. Semuanya sudah? Boleh. Nanti kan kamera ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tanaman rempah yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Nah, sebelumnya saya perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sebagai moderator Mahdin Hasanuddin dan teman saya Sumarni Umaternate sebagai nutulen atau penulis data, dan di samping kirinya yaitu Fikram Baharudin sebagai pemateri, dan yang di sampingnya Liza sebagai pemateri juga. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang pertama, yaitu Liza, untuk membacakan terkait dengan pemanfaatan tanaman rempah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi berdasarkan hasil analisis ICS dari pasar higienis yang telah kami wawancarai, didiskusikan secara berkelompok tentang bentuk pemanfaatan tumbuhan rempah berbasis etnis dalam mendukung konservasi biodiversitas tumbuhan rempah di Indonesia. ICS values-nya itu very high significances dengan total 303. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis ICS kelompok teknis yaitu cabai total 68 signifikansi. Ya baik, selanjutnya pada kelompok kami kita dapat bahan rempah kunyit itu 24, jahe 24, sama cengkeh 33, kapulaga 42, terus Ini bisa.
Sama. Sama tulisan. Masa? Ya baik, bagian kepala sama 33, kapulaga 42, daun salam 48, cabai 68, lada 30, total keseluruhan 302 ditambah 1 sama dengan 303. Ya baik, itu saja hasil yang kami dapat. Saya persilakan. Baik, jadi tanaman rempah yang kami dapat itu mencapai untuk kunyit 24 dan jahe 24 juga, tempe 33 dan pala 33, kapulaga 42, daun salam 48, cabai 68 dan lada 30. Jadi hasil total yaitu 302 dengan tambah nilai 1 yaitu 303. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk menambahkan terkait dengan hasil dari tanaman rempah kami. Baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, dengan hasil perhitungan ICS-nya. Nanti kan sudah video. Hasil yang didapatkan dari kelompok 2 yaitu very high significance yang berada di kisaran 303 dengan peringkat 1 pada tanaman apa? Cabai dengan nilai 68 di kategori apa? High significance. Silakan moderator tutup presentasinya. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu sudah menambahkan terkait dengan hasil dari diskusi yaitu tanaman rempah. Nah, untuk selanjutnya saya akhiri untuk presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang maju presentasi kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1. Itu juga. Inilah dia gereja Al-Hamdulillah. Nah, seperti kelompok 1, kelompok ini langsung tulis ya, langsung tulis, maksudnya pas orang presentasi itu langsung yang satu dia tulis. Oke, buka. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen pengampu Ibu Rasmita Satu. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, saya silakan kepada kelompok 1 Santi Amin untuk membacakan materi kami. Baik, terima kasih moderator. Saya yang pertama itu kunyit. Di sini kami mendapatkan Bukan begitu cara. baik, terima kasih moderator. Langsung saya, soalnya itu tentang berdasarkan hasil analisis ICS diskusikan secara berkelompok tentang bentuk pemanfaatan
merupakan tumbuhan rempah berbasis etnis dalam mendukung konservasi biodiversitas tumbuhan rempah di Pasar Dupa-Dupa Kota Ternate. Jadi hasil total ICS yang kami dapatkan yaitu 361. Mungkin saja dia masuk di kategori apa? Masuk pada kategori very high significant. Ini ya. Lanjut. Pada nomor 2, berdasarkan hasil analisis ICS kelompok etnis pada mana yang memiliki kearifan lokal dalam konservasi biodiversitas tumbuhan rempah di Pasar Dupa-Dupa, yaitu nilai yang memiliki nilai ICS yang memiliki paling tertinggi yaitu tanaman rempah cengkeh, yaitu dengan 102 yang masuk pada kategori very high significance. Itu saya berikan kepada teman saya untuk menuliskan hasil semua yang kami dapat. Ya mungkin saya ya untuk dari pasar Dupa untuk kunyit 24, jahe 24, cengkeh 102, pala 24, kapulaga 24, daun salam 72, cabai 45, lada 45. Total semua 360 ditambah 1 sama dengan 361. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini dan teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman kesempatan pada hari ini. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang tanaman rempah di Pasar Barito. Sebelum kami menyampaikan hasil kami, perkenalkan, nama saya Rahmati Marsoli sebagai moderator dan Pasca sebagai pemateri kedua dan pemateri kedua presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kami kelompok 4 yang dikatakan sebagai kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil rempah yang kemudian itu berada di Pasar Bastion.
Jadi yang pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator yang bernama Ismail Burda, dan ini hasil Saya sebagai pemateri 1 Dewi Lukman. Dan saya pemateri kedua Pemateri Widianto. Saya Kenisata yang selamat. yang baik. Mungkin itu saya pikir teman-teman harus tahu. Langsung saja kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanaman rempah dan itu berada di Pasar Bastion. Dan saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil analisis ICS diskusikan secara berkelompok tentang bentuk pemanfaatan tumbuhan rempah berbasis etnis dalam mendukung konservasi biodiversitas tumbuhan rempah di Indonesia. Jadi hasil yang diperoleh dari Pasar Bastion dengan total nilai keseluruhan ICS yaitu 258 dan masuk kategori very signifikan. Berdasarkan hasil analisis ICS, kelompok etnis yang memiliki kearifan lokal dalam konservasi biodiversitas tumbuhan rempah di Indonesia yang paling tinggi adalah tanaman kunyit yang masuk dalam kategori moderate significance dengan jumlah ICS 33. Baik, di sini data yang kami dapat yaitu kemiri 24, temulawak 24, ketumbar 24, kunyit kayu manis 24, kunyit 33, jari 24, cengkeh 24, dan pala 24, kapulaga 24, daun salam 24, cabai 24, lada 24. Nah, total yang kami dapat yaitu 297 tambah 1 dan hasil akhir itu 298. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, mungkin itu presentasi dari kami mengenai tumbuhan rempah. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok RA. Ya, bagus sekali presentasi dari semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk tahap berikut yaitu tahap creating, tahap keempat yaitu creating. Nanti kita bertemu ke minggu depan. Kita bertemu di minggu depan dengan kamu harus menyediakan produk, ya, menyediakan minimal 2 produk. Nah, misalnya kamu pilih produk minuman atau produk makanan. Nah, produknya itu berbahan dasar dari salah satu rempah yang khas di Maluku Utara yaitu tanaman pala. Ya. Oke, jadi kamu harus mencari data informasi tentang bagaimana cara mengelola atau mengolah tanaman pala sebagai produk hasil makanan atau minuman, ya. Nah, di situ nomor 2, tentukan waktu membuat produk, siapkan alat dan bahan serta pengemasan produk kuliner tanaman. Ya, itu dibuatkan video. Nah, terserah video berdurasi berapa menit, yang penting ada di dalamnya gambar kamu di dalam semua berperan aktif dalam pembuatan produk. Ya, bisa 2 video, ya. Atau bisa saja 1 video tapi 2 produk 1 kali boleh. Ya, jadi kamu harus mengkreasikan bagaimana cara membuat video. Nah, kemudian ada pertanyaan di situ, bagaimana respon masyarakat. Nah itu kenapa ditanyakan seperti itu? Karena memang itu akan kamu tanyakan kepada orang yang tahu mengelola atau mengolah pala. Nah, kalau kamu ada ketemu narasumber yang mengetahui bagaimana cara membuat manisan, itu kamu tanya di situ, kamu beri centang sangat baik, kurang baik, atau sangat. Oke, jadi kita ketemu minggu
dapat dengan tahap pembelajaran yang keempat dan kelima. Jangan lupa membawa hasil produknya juga ya. Iya, Bu. Hasil produknya juga berupa makanan dan minuman sesuai dengan video yang kamu browse atau kamu menunjukkan video. Ada pertanyaan? Dua produk, ya. Direkam. Kalau kamu bertemu dengan narasumber yang memang bersedia menunjukkan bagaimana sih cara mengolah pala itu, mulai dari dapat pala dari mana, kamu videokan sampai jadi produknya apa. Lalu kamu bilang di narasumbernya atau pemilik dari pala itu, pengelola pala itu, atau di pabrik pala, bolehkah kami beli satu atau dua produknya, kami tunjukkan di kelas, toh? Itu kan lebih bagus. Kalau kamu mau buat sirup pala, berarti harus ke tempat pembuatan sirup pala. Kamu tanya di sana bagaimana sih cara membuatnya, tolong ini video. Itu kan lebih gampang. Biasanya ada tim kelompok semua di dalam video. Seperti video kemarin yang kamu sudah wawancara itu, ya. Nah, 2 produk, minimal 2 model. Boleh 2? Boleh. Sebenarnya di sini 5 produk, tapi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dokter. Siang 5 terlalu banyak. 2 saja. Boleh? Boleh. Kalau saya tawar lagi lah semua. Jadi 2 produk, 1 makanan, 1 minuman. Boleh produk yang sama, bisa manisan, sama bisa, tapi kan tempat beda-beda. Toh? Bisa sirup pala, bisa, atau jus pala bisa. Kalau kamu tahu cara membuat jus, berarti kan jus itu kan cuma buah yang diganti-ganti, ya? Boleh toh? Nah, kalau pala dibuat jus bisa tidak? Ditambahkan gula atau es gula, dia jadi minuman jus atau ya? Yang penting kamu kreasikan dan kamu bawa di hari Kamis depan, ya? Boleh? Boleh. Bu, apa nih? Ini tidak produk kita membuat atau orang yang buat video bisa. Ini. Apa? Kalau Satu. Tadi Atika bilang kalian buat bisa. Yang penting videonya. Intinya video pembuatan produk pala. Mau itu kamu buat sendiri atau mau minta tolong orang yang memang mahir bikin manisan, boleh. Yang penting ada gambar di wajah kamu di dalam video, semua ada. Ini pala saja. Pala saja. Kamu apa? Cengkeh lagi, saya tulis itu. Pala Saja cengkeh. Langsung kamu harus pergi di tempat pembuatan tabako. Toh, tabako yang dulu tuh kan ada cengkeh toh di dalam toh. Langsung sudah tidak ada di sana. Jadi kalau pala itu banyak. Ada maksudnya kayak kalau makanan kayak itu kan cuma ada video perampak kok ibu tuh pakai perampak. Makanya video bisa. Pas apa berarti Iya, pala. Yang dia bahan dasar pala. Yang penting pala. Yang penting Pala. bisa pala kan bisa jadi obat juga kalau gizi pala. Jadi minyak pala bisa. Nah, itu cari di mana apa. Nanti kasih tahu di saya kamu sudah dapat video atau dapat apa produknya apa, oke? Kalau manisan boleh. Kelompok 1, 2, 3, 4 punya manisan semua boleh. Tapi kan lokasi beda-beda. Toh, cara membuat video itu juga beda-beda. Ada atau kamu cuma pilih sirup pala tambah dengan manisan pala boleh. Toh, sama semua satu kelompok judulnya manisan pala, sirup pala boleh. Tapi kan dan tak ulang lagi.
lokasinya beda-beda, narasumbernya beda-beda. Nah, tuh boleh? Tuh, bisa menghayal ke sana nih, gampang kan susah? Gampang susah. Gampang gak susah? Gampang susah. Jadi kalau lebih gampang kan saya bilang kamu browsing di internet terus cara membuat manisan pala. Langsung keluar sudah cara membuatnya apa. Tapi lebih bagus kan orang yang sudah memang mahir ya. Toh? Saya tahu di mana itu saya di observasi lah. Cari tahu di orang yang jual manisan pala di pasar. Ya. Manisan pala, minggu, pala. Oke? Ada kan manisan mangga ada ya? Ada manisan pala. Oke. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan saya bertemu dengan kalian dengan 8 produk. Ada 4 kelompok, berarti ada 8 produk yang akan kamu tampilkan di minggu depan. Jadi minggu depan itu langsung tunjukkan video dan presentasi. Jadi 4 dan 5 itu satu kali berjalan. Kasih tunjuk video langsung presentasi. Sudah? Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita bisa bertemu di minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk hari ini dan juga untuk masa akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.